Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Gelap, malam ini kita akan menyimak sebuah cerita tentang seorang Bu Hajah yang gemar menggibah Ibu Solehah. Tapi siapa sangka, kebiasaan buruknya itu membuat wajahnya berubah secara mengerikan. Bukan kutukan, bukan sihir, tapi azab yang datang pelan-pelan menghancurkan hidupnya dari dalam. Sebelum kita lanjut, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sekarang, kita akan mulai dari awal, dari sebuah kampung yang tampak damai, tapi menyimpan satu rahasia gelap yang mengubah segalanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak tertinggal kisah penuh hikmah selanjutnya. Di balik hijaunya persawahan dan semilir angin desa yang sejuk, terdapat sebuah kampung kecil bernama Kampung Mekarsari. Sekilas, kampung ini terlihat damai, warganya ramah dan kehidupannya sederhana. Namun siapa sangka, di balik senyum-senyum manis para penduduk, tersimpan satu nama yang kerap kali menjadi sumber kericuhan kecil di antara tetangga. Bu Hajah. Perempuan paruh baya, berjilbab namun lisannya tajam seperti sembilu. Ia tinggal di rumah tua bercat kuning pudar, tak jauh dari musala. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Bu Hajah sudah duduk di bangku bambu di depan rumahnya. Ia menunggu lewatnya tetangga agar bisa menyapa, atau lebih tepatnya, menyisipkan satu dua bisikan bernada merendahkan. Astagfirullah, itu Bu Salma tuh. Kayaknya sih suaminya udah gak kerja, tapi bajunya baru terus. Uang dari mana ya? Bu Salma adalah sasaran utamanya. Seorang janda muda yang dikenal taat beribadah dan sangat aktif di kegiatan pengajian. Ia kerap berbagi makanan ke tetangga, membantu anak-anak yatim, dan menolak gibah secara halus. Sifatnya yang rendah hati justru membuatnya semakin digosipkan. Suatu pagi, saat Bu Salma pulang dari pasar dengan menenteng 2 kantong sayuran, Bu Hajah menyenggol tetangganya sambil berbisik pelan. Ih, banyak banget belanjanya. Padahal katanya hidup susah. Jangan-jangan dapat dari cara gak bener tuh. Tetangganya tersenyum kecut, tak menanggapi. Tapi seperti biasa, racun itu menyebar. Semakin hari, Bu Hajah semakin vokal. Bahkan di warung kopi, ia sering menyebar cerita tak berdasar. Bu Salma itu tiap malam keluar rumah. Katanya ngaji, tapi siapa yang tahu dia kemana? Jangan-jangan selingkuh sama laki orang. Gosip itu perlahan menurunkan pandangan warga kepada Bu Salma. Beberapa ibu-ibu mulai menjauh, anak-anak dilarang main ke rumahnya. Namun Bu Salma tetap tenang. Ia hanya menguatkan diri dalam doa. Allah, cukupkan aku dengan perlindungan MU. Tak ada satupun yang tahu bahwa cobaan sesungguhnya baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu, dan nama Bu Hajah semakin sering terdengar, bukan karena kebaikannya, tapi karena cerita-cerita busuk yang ia sebar. Ia menjadi pusat perhatian ibu-ibu di warung, di musala, bahkan di acara pengajian. Anehnya, semakin banyak orang menjauhi Bu Salma, semakin puas hati Bu Hajah. Setiap malam Jumat, pengajian rutin di musala digelar. Bu Salma hampir tak pernah absen, meski kini ia lebih banyak duduk di pojok, sendirian. Tak ada lagi sapaan hangat dari ibu-ibu seperti dulu. Semua berubah, dingin dan asing. Namun Bu Hajah justru duduk di tengah, dengan senyum sinis, seolah ia tahu betul siapa yang sedang diomongkan dalam setiap ceramah tentang lidah dan dosa. Gibah itu seperti memakan daging saudara sendiri, ucap Ustadz malam itu. Bu Hajah tersenyum miring. Dalam hatinya, ia merasa tak bersalah. Aku cuma cerita yang aku lihat aja. Itu MAH bukan dosa. Suatu malam, hujan mengguyur deras. Petir menyambar sesekali,
dan suara angin menggesek genteng tua rumah-rumah warga. Di tengah dinginnya malam, Bu Hajah duduk sendiri di ruang tamu, menonton televisi sambil makan kerupuk. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu depan. Tol, tol, tol. Bu Hajah bangkit, mendekat pelan. Tak ada siapa-siapa di luar. Hanya jalan becek dan angin yang terus berembus. Ia menutup pintu. Namun belum sempat ia kembali duduk, suara itu terdengar lagi. Tol, tol, tol. Kali ini lebih keras. Ia kembali membuka pintu dengan marah, meneriaki udara kosong di depannya. Siapa sih main-main malam-malam begini? Tak ada jawaban. Tapi angin malam terasa aneh. Suhu udara tiba-tiba jadi lembab dan panas. Bu Hajah merasa aneh. Ia melangkah kembali ke dalam rumah dan mendapati sesuatu yang lebih mengerikan. Cermin di ruang tamu berembun, dan di tengahnya tertulis seperti goresan jari, lidahmu akan dibungkam. Jantung Bu Hajah berdegup kencang. Ia mencoba menyeka tulisan itu, namun tak bisa hilang. Bahkan tangannya justru terasa dingin dan lemas. Tiba-tiba, lidahnya terasa keluh. Ia mencoba bicara, tapi suara yang keluar hanyalah krok, krook, krook. Suara kodok. Ia panik. Berlari ke kamar mandi, menatap wajahnya di cermin. Matanya mulai membesar. Bibirnya menebal dan berwarna kehijauan. Ada sisik halus muncul di lehernya. Allah, ini apa? Suaranya tercekat. Tangannya gemetar saat menyentuh pipinya. Dingin dan berlendir. Dan sejak malam itu, tubuh Bu Hajah perlahan berubah. Pagi harinya, kampung Mekarsari diselimuti kabut tipis. Matahari nyaris tak terlihat, hanya bias pucat yang tembus di antara pepohonan. Tapi rumah Bu Hajah tetap tertutup rapat. Tak seperti biasanya, ia tak terlihat duduk di bangku bambu depan rumah. Tak ada suara sapaan, tak ada tawa sinis yang membumbung dari balik pagar bambu. Namun di dalam rumah itu, ada kegelisahan yang sulit dibayangkan. Bu Hajah terkurung di dalam kamar mandi sejak subuh. Ia berdiri lemah di depan cermin yang pecah sebagian, menatap wajah yang tak lagi ia kenali. Matanya membengkak besar seperti mata katak, bola matanya gelap dan licin. Bibirnya menganga, melebar ke samping, dan mulai berwarna kehijauan. Kulit pipinya terasa dingin dan basah, berlendir seperti kulit binatang rawa. Ia mencoba berbicara, memanggil nama Allah, tetapi yang keluar hanya bunyi aneh. Krok, krok. Tangannya menggigil saat mencoba mengetik pesan di ponsel, namun jari-jarinya menebal, seperti melepuh, dan sulit digerakkan. Ia menangis. Tapi air matanya pun berbeda. Kental, kehijauan, dan hangat, menetes ke lantai dan menyisakan bekas lengket. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun ia tahu, ini bukan sakit biasa. Beberapa jam kemudian, datanglah Bu Rika, tetangga sebelah yang biasa mengantar sarapan saat hujan. Bu Hajah, panggilnya dari luar pagar. Tak ada jawaban. Bu Hajah, saya taruh makanannya di pagar ya. Saat Bu Rika berbalik, terdengar suara keras dari dalam rumah. Seperti benda jatuh dan kaca pecah. Ia terkejut, lalu memanggil tetangga lain. Warga pun berkumpul, dan dengan hati-hati masuk lewat jendela samping yang tak dikunci. Begitu masuk, suasana rumah itu sunyi dan menyeramkan. Bau amis menyengat dari dalam kamar mandi. Lantai ruang tamu basah, seperti habis disiram air berlendir. Bu Hajah, di mana kamu? Teriak Pak RT sambil menyenter ke arah dapur. Dan di sana, di balik pintu kamar mandi setengah terbuka, mereka melihat sesuatu. Sosok Bu Hajah terduduk di pojok ruangan,
dengan tubuh menggigil dan wajah yang tak lagi seperti manusia. Mata bulat besar, bibir menganga seperti kodok, kulit berlendir, dan tubuh membungkuk seperti sedang mencair. Ia memalingkan wajah perlahan dan menatap mereka dengan pandangan penuh malu dan takut. Beberapa orang berteriak, yang lain terdiam membeku. Ada yang memejamkan mata sambil istighfar, ada pula yang langsung lari keluar. Dan hanya terdengar suara lirih, seperti suara dalam mimpi buruk. Aku salah. Namun suara itu tak lagi terdengar seperti manusia. Dan semua yang melihat tak akan pernah bisa melupakannya. Sejak malam mengerikan itu, nama Bu Hajah tak lagi disebut dengan hormat. Warga kampung Mekarsari tak berani mendekat, tak berani membicarakan keadaannya, seolah-olah rumah itu sudah bukan bagian dari kampung. Rumah tua bercat kuning pudar itu kini dianggap rumah kutukan, dihuni makhluk asing, padahal penghuninya masih manusia. Atau, setidaknya, pernah menjadi manusia. Bu Hajah hidup. Tapi tak seperti dulu. Kini ia hanya bisa bersembunyi di dalam rumah, tak pernah keluar, tak pernah bersuara, hanya merangkak perlahan dari satu sudut ke sudut lain. Tubuhnya semakin sulit digerakkan, seakan tulang-tulangnya melemah, mengikuti bentuk kodok yang mulai nyata di tubuhnya. Ia tak bisa bicara, tak bisa tertawa, tak bisa menggibah seperti dulu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangis dalam diam. Tapi tangisnya pun tak bersuara. Warga hanya menggantung makanan di pagar. Tak ada yang mengetuk pintu, tak ada yang menyapa. Beberapa anak kecil yang penasaran kadang mengintip dari sela-sela pagar, lalu berlari ketakutan setelah melihat bayangan tubuh aneh yang melompat di dalam rumah. Waktu seolah membeku di rumah itu. Tak ada suara TV, tak ada suara orang mengaji, tak ada cahaya lampu malam. Hanya kesunyian yang menekan dan bau lembab yang mulai merembes keluar dari ventilasi. Namun dari dalam kesunyian itu, hati Bu Hajah mulai bicara. Ia mengingat setiap ucapan buruk yang pernah ia lontarkan. Ia terbayang senyum lembut Bu Salma yang selalu membalas caciannya dengan doa. Ia teringat pengajian malam Jumat dan kalimat sang ustadz yang dulu ia anggap angin lalu. Gibah adalah dosa yang bisa menghancurkan seluruh amal baik kita. Orang yang menggibah tak akan masuk surga sebelum yang ia lukai memaafkan. Kini kalimat-kalimat itu berputar-putar di dalam pikirannya, seperti gema yang tak bisa hilang. Dan di suatu malam, ketika langit gelap dan hujan turun seperti tirai, datanglah sosok yang tak ia sangka akan muncul kembali. Bu Salma. Tanpa banyak bicara, Bu Salma berdiri di depan pintu rumah yang basah oleh hujan. Tangannya membawa 2 bungkus nasi hangat dan sebotol air putih. Aku tidak membawa kebencian, Bu Hajah. Aku hanya membawa maaf. Bu Hajah menyembunyikan wajahnya di balik tirai. Ia tak sanggup menatap. Tapi tubuhnya gemetar dan air matanya menetes deras. Bu Salma meletakkan makanan di meja kayu yang reyot. Tanpa menunggu balasan, ia berbalik dan pergi dalam diam. Seperti angin lembut yang tak pernah menyakiti daun yang gugur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tubuhnya mulai berubah, Bu Hajah berdoa. Bukan dengan lisan, tapi dengan hati yang luluh. Allah, ampuni aku. Tapi tubuhnya belum selesai berubah. Dan azab itu belum selesai menghukumnya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Bu Hajah. Ia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Kakinya tak lagi bisa melangkah, hanya melompat pendek-pendek seperti hewan amfibi. Punggungnya membungkuk tajam, dan kulit di lehernya menebal seperti bersisik. Bahkan saat ia bernapas, terdengar suara dengkuran basah yang menyiksa. Pagi tak lagi menyapa dengan hangat. Cahaya matahari tak pernah masuk karena tirai-tirai ditutup rapat.
Rumahnya kini gelap, lembab, dan berbau lumpur. Tapi yang paling menyiksa bukanlah perubahan fisik itu. Yang paling menusuk adalah tatapan warga. Warga kampung tak bisa melupakan kejadian malam itu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang yang dulu dikenal cerewet dan suka mencampuri urusan orang, berubah menjadi makhluk yang tak bisa dikenali. Bu Hajah menjadi legenda menakutkan. Anak-anak yang nakal diancam dengan namanya. Istighfar. Jangan suka gibah, nanti jadi kayak Bu Hajah. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik dinding rumah tua itu, Bu Hajah masih bisa merasakan segalanya. Ia mendengar. Ia melihat. Ia bahkan memahami apa yang dibicarakan orang di luar. Tapi ia tak bisa berteriak, tak bisa membela diri. Malam itu, ia merayap perlahan ke ruang tengah. Tubuhnya terasa berat. Matanya menatap ventilasi kecil yang menghadap ke langit. Di luar, bulan bersinar pucat. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, jangan cabut nyawaku dalam keadaan begini." Ia menangis, tapi bukan tangisan manusia. Ia merintih dalam bentuk baru yang ia sendiri tak mengerti. Dan di saat itu juga, muncul suara dalam kepalanya. Lembut, tapi tegas. Lidah yang menyakiti harus dibungkam oleh tubuhnya sendiri. Bu Hajah tak tahu dari mana suara itu berasal. Tapi tubuhnya mulai panas. Bukan panas karena api, tapi seperti aliran darah yang berubah menjadi bara. Ia berguling ke samping, menabrak meja, dan cermin kecil jatuh ke lantai. Saat ia menatap pantulan dirinya, wajahnya sudah bukan wajah manusia. Bola mata membesar, hidung rata, bibir menebal dan terbuka terus, kulit kehijauan, penuh lendir. Ia mencoba bicara, tapi lidahnya terlalu panjang. Hanya suara "kro" yang keluar dari mulutnya. Dan di tengah rumah gelap itu, Bu Hajah terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya. Namun ia masih hidup. Masih sadar. Masih memohon, tapi hanya dalam hati. Hari demi hari berlalu seperti bayangan kelabu yang tak berakhir. Warga kampung Mekarsari mulai melupakan kehadiran Bu Hajah. Rumahnya dianggap kosong. Ditinggalkan. Tak ada yang berani mendekat, bahkan untuk sekadar membersihkan pekarangannya. Namun di dalam rumah itu, Bu Hajah masih hidup. Ia hanya bisa bertahan dengan makanan yang digantung di pagar oleh warga, lalu ia raih dengan susah payah, menyeret tubuhnya seperti makhluk rawa yang terluka. Tangannya tak bisa lagi menggenggam, hanya bisa mendorong dengan selaput licin di ujung jari. Lidahnya terus menjulur tanpa kendali. Setiap kali hendak bicara, yang keluar hanyalah suara makhluk malam. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Tidak ada yang mau mendengar. Ia hidup dalam diam, dalam bentuk yang tidak lagi disebut manusia. Namun malam itu, datang seseorang yang tak ia duga. Andi. Anak satu-satunya. Lelaki itu datang dengan jaket lusuh dan raut wajah cemas. Seorang tetangga diam-diam mengabarkan ke kota, menceritakan keadaan ibunya. Maka pulanglah ia, menembus hujan dan gelap menuju rumah tua yang tak ia datangi selama bertahun-tahun. Saat ia tiba, pagar rumah masih dipenuhi lumut. Bau tak sedap menyambutnya dari kejauhan. "Bu," panggilnya. Tak ada jawaban. Dengan ragu, ia membuka pintu yang sudah berderit. Cahaya dari senter di tangannya menyorot ruang tamu yang kosong dan berantakan. Tak ada suara. Hanya bunyi tetesan air dari atap bocor. Lalu terdengar suara dari arah dapur. Suara loncatan basah. Andi mengarahkan senter. Ia terpaku. Matanya membelalak. Di pojok ruangan, berdiri, atau lebih tepatnya, menggeliat, sosok makhluk berlendir.
Wajahnya seperti kodok, tapi sorot matanya mengenalnya. Itu bukan binatang. Itu bukan hantu. Itu ibunya. Bu. Suaranya gemetar. Makhluk itu mengeluarkan suara serak. Bukan kata-kata. Bukan suara manusia. Tapi matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya bergetar. Andi tak lari. Ia mendekat perlahan. Ia duduk di lantai. Tangannya menyentuh punggung sang ibu yang dingin dan licin. "Ibu, aku pulang." Bu Hajah menunduk. Air matanya menetes, bercampur lendir. Ia tak bisa bicara. Tapi hatinya menjerit. Malam itu, Andi tidur di lantai. Di sebelah ibunya. Tak memedulikan wujud, tak peduli bau, tak peduli ketakutan. Hanya seorang anak yang akhirnya kembali pulang kepada ibunya yang telah tersesat terlalu jauh. Namun meski kehadiran anaknya membuatnya tenang, tubuh Bu Hajah tetap terperangkap. Azab itu belum selesai. Dan waktunya belum berakhir. Waktu terus berjalan, namun tubuh Bu Hajah tak kunjung pulih. Wujudnya yang menyerupai kodok besar tetap bertahan, seakan Allah memang belum mengizinkan ia kembali seperti sedia kala. Hari demi hari ia lalui dengan keterbatasan, hanya bisa merangkak perlahan dan mengeluarkan suara yang tak dimengerti siapapun. Andi tetap tinggal di rumah itu. Ia membersihkan sisa-sisa lumpur, menutup ventilasi yang bocor, dan mengganti tirai-tirai kusam. Tak banyak bicara. Ia hanya menatap ibunya dengan raut sedih, tak percaya bahwa wanita yang dulu cerewet, galak, dan selalu menyuruh-nyuruh itu kini tak bisa berkata apa-apa. Namun dari matanya, Andi tahu, ibunya masih hidup dan menyesal. Bu Hajah menghabiskan waktunya dengan menyaksikan dunia dari celah jendela. Melihat anak-anak bermain, warga bergotong royong, pengajian di musala yang dulu sering ia datangi, semuanya seperti kehidupan yang menjauh darinya, padahal hanya berjarak beberapa langkah. Suatu malam, saat angin bertiup pelan dan langit tampak cerah, Bu Hajah merangkak ke depan cermin. Cermin kecil di kamar Andi yang tak disengaja ia lihat saat pintu terbuka. Ia menatap dirinya lama sekali. Wajahnya sepenuhnya telah berubah. Tak ada lagi yang bisa ia sebut dirinya sendiri. Namun justru di saat itulah, ia merasa paling mengenal siapa dirinya sebenarnya. Air matanya jatuh. Kali ini bukan karena takut, tapi karena paham. Paham bahwa lisan yang dulu ia banggakan, kini menjadi sumber kehancurannya. Bahwa satu demi satu kata yang ia lemparkan kepada Bu Salma dan orang-orang lain, kembali padanya dengan cara paling mengerikan. Ia tidak berharap untuk sembuh. Ia tidak berharap kembali seperti dulu. Tapi ia berharap Allah menerima penyesalannya. Dan malam itu, ia berdoa, dalam diam, dalam hati, dalam wujudnya yang tak sempurna. Ya Allah, jika Engkau tak mengembalikan tubuhku, kembalikanlah cahaya di hatiku. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan Engkau murkai. Suara kodok bersahutan dari kejauhan. Tapi dari dalam rumah tua itu, hanya satu suara yang naik ke langit, doa dari makhluk yang terjebak dalam azab, namun hatinya ingin pulang. Setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan hati. Jika hati dipenuhi iri, dengki, dan kebencian, maka lisannya akan menjadi alat penghancur. Seperti yang dialami oleh Bu Hajah, lisan yang tak dijaga menjadi jalan bagi datangnya azab di dunia. Gibah bukan sekadar dosa ringan. Ia bisa memakan habis kebaikan, memecah hubungan, dan mengundang murka Allah tanpa kita sadari. Jangan remehkan ucapan yang melukai. Kadang balasannya tak datang dalam bentuk kematian, tapi dalam wujud hidup yang lebih menyiksa. Firman Allah dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa."
Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kalian merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat 12, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Seseorang bertanya, bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar? Beliau menjawab, jika apa yang kau katakan benar adanya, maka itulah ghibah. Dan jika tidak, maka itu fitnah. Hr. Muslim No. 2589, jaga lisan, bersihkan hati, dan rendahkan diri di hadapan Allah. Karena azab bisa datang dengan cara yang tak kita duga, bukan hanya sebagai kematian, tapi dalam bentuk hidup yang tak lagi manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga lisan kita, mengampuni dosa kita, dan menjauhkan kita dari ghibah, fitnah, dan segala keburukan hati.